Bayangkan, ada sebuah mobil sport yang super cepat dan bermesin canggih, namun tidak memiliki kompas ataupun setir. Ya, dia bisa saja melaju sangat cepat, namun dia tidak akan tahu apakah dia akan sampai ke tujuan atau bahkan masuk ke jurang. Begitulah pendidikan filsafat ilmu. Selamat datang di presentasi saya Ida Sulistiawati dengan NIM 857890035 dari Prodi PG PAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah filsafat ilmu. Dan hari ini kita akan membedah bagaimana filsafat bisa menjadi setir dan kompas untuk memperkuat pendidikan nasional di tengah era digital saat ini. Filsafat ilmu dan pendidikan modern. Sinergitas epistemologis dalam memperkuat landasan teori dan praktis pendidikan nasional. Sinergi dua dunia. Membangun jembatan antara teori filosofis dan realita pedagogis. Hubungan timbal balik, filsafat ke pendidikan, memberikan landasan teoritis, arah, tujuan, dan standar nilai yang menjadi kompas bagi seluruh proses pendidikan agar tidak kehilangan esensi kemanusiaannya. Sedangkan pendidikan kefilsafat menjadi laboratorium empiris yang menguji kebenaran asumsi filosofis sekaligus memberikan data kontekstual untuk pengembangan teori filsafat yang lebih bagus. Jika pendidikan adalah laboratorium, maka filsafat adalah otaknya. Tanpa praktek, filsafat itu hampa. Tapi tanpa filsafat, pendidikan itu buta. Pendidikan bermakna yang menyediakan substansi bagi filsafat. Tanpa praktik pendidikan, filsafat hanya menjadi spekulasi abstrak. Nilai-nilai yang tumbuh dalam interaksi guru dan siswa memperkaya diskursus aksiologi, menjadikan filsafat lebih relevan dan membumi dan menjawab tantangan zaman. Mari kita lihat dari 3 pisau analisis utama. Ontologi, membedah hakikat apa yang dididik, yaitu manusia sebagai makhluk multidimensi. Yang kedua, epistemologi, membedah bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan ditransfer secara valid. Yang ketiga ada aksiologi, membedah untuk apa ilmu pendidikan digunakan berdasarkan nilai etika dan estetika. Dimensi ontologi, hakikat keberadaan. Dalam ilmu pendidikan, ontologi mempertanyakan status keberadaan peserta didik. Apakah mereka bejana kosong atau identitas unik dengan potensi bawaan? Pemahaman ontologis memastikan kurikulum menghargai kodrat alam manusia, bukan sekedar menjadikannya objek industri. Dimensi epistemologis, fokusnya pada proses konstruksi pengetahuan. Bagaimana kita memastikan metode pembelajaran seperti problem-based learning benar-benar membangun pemahaman. Nah, tentunya harus berdasarkan validitas sumber pengetahuan. Yang kedua, logika berpikir, kemudian struktur kurikulum yang sistematis. Contoh pada era saat ini, banyak sekali informasi dan artificial intelligence atau AI yang berterbangan di media sosial, bahkan di internet. Dan epistemologi berperan sebagai filter atau penyaring. Kita tahu bagaimana kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui dan bagaimana kita memverifikasi kebenaran di tengah maraknya hoax. Ini adalah sebuah kemampuan cek dan recheck sebagai standar ilmiah. Dimensi aksiologi, tujuan akhir pendidikan. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Segala pencapaian kognitif harus bermuara pada kemaslahatan manusia dan keindahan karakter. Pendidikan tanpa aksiologi akan melahirkan individu cerdas namun destruktif. Bagaimana implementasi strategisnya? Mari kita lihat. Aspek praktis. Ada kurikulum. Penerapan filsafat ilmunya landasan eksistensialisme dan konstruktivisme. Lalu dampak nyatanya adalah lahirnya kurikulum merdeka yang fleksibel. Dan yang kedua adalah kebijakan. Pada penerapan filsafat ilmu yaitu adanya landasan humanisme atau aksiologi. Dan dampak nyatanya adalah sekolah inklusi dan penghapusan diskriminasi. Yang ketiga ada proses belajar. Penerapan filsafat ilmu yaitu berpikir kritis atau bisa disebut dengan epistemologi. Lalu dampak nyatanya apa ya? Siswa menjadi subjek yang aktif yang mampu melakukan literasi digital, mendapat membedakan fakta dan opini, serta menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence dengan cukup kritis dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, filsafat tanpa pendidikan adalah gagasan abstrak, dan pendidikan tanpa filsafat adalah rutinitas tanpa arah. Ilmu tanpa filsafat akan buta, dan filsafat tanpa praktek pendidikan akan terasa hampa.
Di ruang kelas kita tidak hanya sedang mentransfer materi dan teori, namun kita sedang mengubah ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijaksanaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam pendidikan.